Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan dulu, nama saya Ari Purnama dari Universitas Jana Badra, jurusan Teknik Mesin, angkatan tahun 2019. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, tugas besar saya dari mata kuliah metode penelitian dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Samsiro. Baik, di sini kita sudah melihat, inilah judul saya, mesin pencegah sampah organik menggunakan motor listrik. Baik, kita slide berikutnya ya. Agenda dari ini, topik utama yang akan kita bahas dalam presentasi adalah pertama, prinsip pengolahan sampah, kedua, cara pengolahan sampah, tiga, bagian-bagian dari rancangan bangun alat pencegah sampah, dan yang keempat, alat pencegah sampah organik menggunakan motor listrik. Jadi kita lanjutkan dulu. Di sini kita lihat, ini adalah slide berikutnya, yaitu pengelolaan sampah menjadi kompos. Dalam slide ini bisa kita lihat, dalam mempercepat proses pengelolaan sampah menjadi kompos berdasarkan faktor ukuran partikel sebaiknya sampah organik dicecah atau dipotong-potong terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam mesin komposter, sehingga dibutuhkan suatu alat atau mesin untuk memudahkan proses pencecahan tersebut, yaitu mesin pencecah sampah organik. Mesin pencecah sampah organik berfungsi untuk memotong dan mencecah sampah menjadi potong-potongan kecil sehingga memudahkan dalam proses pengomposan. Baik, kita lanjutkan. Di sini prinsip pengolahan sampah. Yang satu yaitu mengurangi atau reduce. Mengurangi penggunaan barang-barang yang pernah digunakan. Menggunakan atau reuse. Dalam ini bisa kita lihat, menggunakan atau reuse artinya itu mencari barang yang bisa dipakai kembali dan menghindari pemakaian barang yang sekali pakai. Dan yang ketiga, mendaur ulang atau recycle, mendaur ulang untuk dipergunakan kembali sehingga barang tersebut dapat dimanfaatkan, bukan menjadi sampah. Dan yang keempat, mengganti atau replace. Metode ini dapat dilakukan dengan melakukan pengamatan di sekitar, ganti barang sekali pakai dengan barang yang lebih tahan lama, serta menggunakan barang yang ramah lingkungan. Baik, kita lanjut ke nomor 5. Di sini menghargai atau respect. Metode ini menggunakan rasa kecintaan pada alam sehingga akan menimbulkan sikap bijaksana sebelum memilih. Baik, kita lanjutkan dulu slide berikutnya. Di sini cara pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah, angka baiknya pengelolaan sampah ini sangat erat kaitannya dengan masyarakat, karena dari sampah tersebut dapat menyebabkan bakteri, penyakit, dan seperti hal yang lainnya. Baik, teman-teman, kita lanjutkan ke slide berikutnya ya. Baiklah, kita lanjutkan ke slide berikutnya, yaitu cara mengurangi efek negatif. Bagaimana caranya? Satu, yaitu penumpukan. Dari penumpukan ini bisa dilakukan dengan cara menumpuk sampah sampai membusuk hingga dapat menjadi kompos. Dan yang kedua, pembakaran. Pembakaran merupakan cara yang sering dilakukan, bahkan di berbagai TPA. Metode ini kerap dipakai pemerintah. Kelemahan metode ini adalah tidak semua sampah dapat habis terbakar. Dan yang ketiga, sanitary landfill. Metode ini juga kerap digunakan pemerintah ya, teman-teman. Cara penerapannya adalah dengan membuat lubang baru untuk mengubur sampah. Dan yang berikutnya adalah ini pengomposan. Cara pengomposan ini sangat dianjurkan karena berdampak positif dan menghasilkan barang bermanfaat dari sampah yang berguna bagi lingkungan dan alam. Baiklah teman-teman, baiklah kita lanjutkan ke slide berikutnya, yaitu bagian dari rancangan bangun alat pencecah sampah plastik. Bisa kita lihat yang pertama yaitu transmisi, kedua polos, dan tiga bantalan. Dan yang pertama yaitu transmisi. Transmisi bisa kita artikan sebagai
suatu alat untuk meneruskan tenaga dari poros suatu ke poros lainnya, dibantu dengan alat yang sesuai kebutuhan, misal alat itu rantai, sabuk, gear, ataupun yang lainnya. Dan yang kedua yaitu poros. Maaf ya, ini saya salah penulisan kata. Dan yang kedua adalah poros. Poros adalah suatu bagian tensioner yang berputar, biasanya berpenampang bulat, di mana terpasang elemen-elemen seperti roda gigi, gear, pulley, flywheel, ankle, sprocket, dan elemen pemindah lainnya. Poros bisa menerima beban aturan, beban tarik yang bekerja sendiri-sendiri atau berupa gabungan dengan tiang lainnya. Dan yang ketiga, bantalan. Di sini bantalan adalah elemen mesin yang mampu poros bebannya sehingga putaran atau gerakan bolak-balik dapat berlangsung secara halus, aman, dan panjang umumnya. Bantalan harus cukup kokoh untuk memungkinkan poros secara elemen mesin lainnya bekerja dengan baik. Jika bantalan tidak berfungsi dengan baik, maka prestasi seluruh sistem akan menurun atau tidak dapat bekerja secara semestinya. Jadi, bantalan tidak dapat bekerja secara semestinya karena dalam pemesinan dapat disamakan perannya dengan fondasi pada gedung. Setelah bagi bagian dari alat-alat pencegah sampah plastik, terus kita lanjutkan ke slide berikutnya. Alat penjajah sampah organik menggunakan motor listrik. Ya, di sini bisa kita lihat ya. Pemilihan sampah yang dilakukan karena penjajah sampah dari rumah tangga adalah sampah basah dengan jenis organik dan organik. Proses ini dilakukan secara manual oleh pekerja untuk memisahkan bahan yang tidak dapat dicecah oleh mesin pencecah menggunakan motor listrik ini. Sampah yang dimasukkan ke dalam mesin pencecah harus diatur agar tidak berlebihan, karena dapat menyebabkan tumpukan sampah organik yang terlalu banyak. Akibatnya putaran mesin pencecah tidak akan maksimal atau mengalami beban yang berlebihan. Putaran mesin pencecah itu sendiri dihasilkan oleh mesin dinamo yang berhubungan dengan menggunakan transmisi sabuk. Jadi putaran mesin diteruskan ke pisau pencecah dengan mencecah sampah yang masuk melalui saluran pemasukan sampah menjadi serpihan kecil. Ya, di sini bisa kita lihat bukan cara kerja mesin tersebut. Dan yang slide berikutnya yaitu proses hancurnya sampah yang masuk disebabkan karena mata pisau yang tajam mencecah sampah pada putaran tinggi dengan proses pemenuhan sampah yang masuk menjadi ukuran yang lebih kecil. Dengan mengecilnya volume, maka transportasi dan dapat yang digunakan untuk pengolahan sampah juga mengecil. Baik, bisa kita lihat di sini bentuk mesin pencecah sampah. Pertama kita sambungkan dulu kabel masa, kabel power dengan arus yang ada, dengan power, dengan daya. Ini ada tombol switch di sebelah kanan saya. Kita langsung tekan aja. Mesin kita nyala, berjalan. Lihat dari shocknya. Ini botol gelas berbahan plastik PP yang cukup lunas dan bisa didaur ulang. Mari kita masukkan ke mesin spreader. Masih dalam proses, setelah sudah dimasukkan, nanti keluar dari hasil pecahan mesin. Keluar sistem spreader ini bukan sistem slashing ataupun potong, tapi sistem belt, sistem roda gigi. Baiklah, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.